Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yawm, yaumul arbi'a, malam Kamis, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dari kitab Umdatul Ahkam, dari kitab Al-Buyu, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang masih berhubungan dengan jual beli yang haram dikarenakan ada madharrah ataupun ada gharar, ada penipuan yang tidak jelas kepada yang membeli. Maka masih dalam pembahasan itu. Dan sekarang kita masuk kepada hadis dari Abdullah bin Umar. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum. Ismin tasmi' hada hadis kam? Hadis Anas kamal. Ma qara'na hadis Anas. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an haddil hablah wa kana bay'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Kana rajulu yaqta'u jazura ila an tuntaja naqah thumma tuntaja allati fi batniha. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil an bai'i thamarah qabla an yabdua salahuha. Naha al-bai' wal mushtari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Maqdisi rahimahullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamarah hatta yabdua salahuha. Naha al-bai' wal mubta'. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري. حديث أنس ما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو نجاحها. نهى البائع والمشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى عن البائع والمشتري. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamarah hatta yabdu salahuha wa naha al-bai' wal mushtari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamarat hatta yabdu salahuha. Naha al-bai' wal mushtari.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة حتى يبلغ صلاحها نهى البيع مسترد. اسم الكلام. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرات حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والمشتري. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والمشتري. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والمشتري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى يبلغ صلاحها نهى عن البائع والمشتري. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى يبلغ صلاحها ونهى البائع والمشتري. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an bai'i thamari hatta tuzhiya kila wa ma tuzhiya qala hatta tahmaru qala ara'aita idza mana Allah athamarah bima yastahillu ahadukum mala akhih. Maka di hadis masih berhubungan dengan hadis Ibnu Umar adalah hadis Anas Ibnu Malik. Dan seperti biasa, siapa perawi Anas Ibnu Malik? Maka Anas Ibnu Malik termasuk dari perawi yang minal muktsirina fi riwayatil athar, dari perawi yang paling banyak periwayatannya dari Nabi. Dan Anas Ibnu Malik dilaqabi dengan khadimur Rasul. Dia pelayannya, pembantunya dari Nabi. Maka pelayan ataupun pembantu, dia adalah pekerjaan yang mungkin dipandang kebanyakan orang awam tidak bagus. Apalagi perempuan kemudian safar jadi TKW di luar negeri. Maka ini perkara yang buruk didengar meskipun uangnya banyak. Namun di sini di saat disandarkan pembantunya siapa? Pembantu Nabi. Pelayannya siapa? Pelayan Nabi. Maka ini adalah kebanggaan. Karena dia bukan sembarang manusia tetapi dia Rasul. Maka dia menjadi pelayan pilihan dari Allah Jalla wa'ala. Yang mana Anas di sini banyak mengambil ilmu dari banyaknya mulazamah sebagai seorang yang duduk terus bersama Nabi karena melayani Nabi. Maka Anas Ibnu Malik seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia mulai menjadi pelayan Nabi di saat Nabi mulai datang ke Madinah. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Sulaim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat datang ke Madinah, datang Ummu Sulaim dan mengatakan Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, hada Unais Sogir." Wahai Rasulullah, ini Unais Sogir. Ambillah bagi kamu menjadi pelayan bagimu. Ini ibunya yang berinisiatif. Namun ya Rasulullah, ud'ulahu bil khair. Tapi doakan bagi dia kebaikan. Maka didoakan Allahumma katsir amwalah wa tawil umrahu. Maka didoakan agar dipanjangkan umurnya.
Dan telah datang riwayat dari Humaid At-Tawil min Athbatinas dari Anas, kana Anas mi'ah sanah illa sanah, bahwa usianya 99 tahun, mi'ah sanah illa sanah, maka di usia 99 tahun adalah umur yang panjang. Dan ini hasil dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma katsir au Allahumma tawil umrahu, dan juga Allahumma katsir amwalah. Maka wahai Allah, berikanlah dia panjang umur dan harta yang melimpah. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, berkata Anas sendiri, inna amwali lakatsir, maka hartaku melimpah ruah. Dia jadi miliardernya dari para sahabat dari doa Nabi. Maka ini doanya Nabi tidak sembarangan. Didoakan agar hartanya melimpah dan umurnya panjang, dan akhirnya dia mempunyai anak yang banyak. Disebutkan inna walad waladi mi'ah wa ishrun, maka anak keturunannya 120 anak cucunya. Dan dia usianya 99 tahun. Bisa apa tidak? Usianya 99 tahun. Anaknya pada saat dia berbicara belum meninggal, sekitar 90-an, maka anaknya 120. Bisa. Bisa saja. Terlalu mudah selama mempunyai pabrik yang banyak. Maka Anas bin Malik, istrinya bukan seperti kita. Hanya 4 saja cukup. Kenapa? Karena di zaman itu masih hidup Nabi dan terjadi peperangan, dan masih ada zaman pada saat itu membeli budak-budak. Maka Anas yang banyak harta bisa jadi mempunyai budak-budak yang banyak dan mempunyai anak 120. Maknanya bukan dari anak jabatannya, tetapi cucu-cucunya. Jadi dari anak-anaknya juga. Maka inilah keutamaan Anas ibnu Malik, di mana dia perawi hadis yang terhitung paling banyak, dan juga dia masuk kepada ranking yang ketiga setelah Abi Hurairah, sumayalihi ibnu Umar, Anas wa zaujatin Nabi. Anas baru istrinya Nabi, Aisyah, kemudian Ibnu Abbas. Maka di sini Anas selain orang kaya, orang yang paling mendapatkan perhatian dari Nabi karena pembantunya mempunyai hadis yang banyak, dan selain itu juga mempunyai anak-anak yang banyak. Ini keutamaan di dunia. Dan juga dari keutamaan beliau pandai menjaga rahasia. Seperti diriwayatkan oleh Ummu Sulaim atau dari Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan rahasia kepadaku dan disampaikan, jangan engkau bocorkan kepada yang lain. Maka aku menjaga rahasia itu hatta sa'alatni Ummu Sulaim, sampai bertanya ibuku kepadaku apa yang dirahasiakan oleh Nabi, aku tidak memberikan kepadanya meskipun kepada ibunya. Maka inilah keutamaan dari Anas ibnu Malik, yang mana beliau pandai menjaga rahasia Nabi. Apa yang terjadi Nabi di rumahnya, beliau melihatnya karena beliau hidup. Apa yang Nabi bicarakan dengan istrinya atau sikapnya dengan istrinya dan seterusnya, beliau melihatnya. Dan Anas ibnu Malik di sini yang meriwayatkan hadis ini. Selesai dari Anas ibnu Malik, maka kita masuk kepada lafaz matan. Naha an bai'i athimari hatta tuzhiya. Maka Nabi melarang menjual dari buah-buahan sampai dia itu tuzhiya. Apa makna tuzhiya? Tuzhiya dari fi'lun madhi azha yazhi. Maka tuzhiya maknanya antuhammara au yusfarra. Maka dilarang menjual buah-buahan yang masih hijau, masih keras, masih belum bisa untuk dimakan, kecuali sampai dia itu menguning, matang,
atau memerah, tergantung dari buah-buah apa saja. Yang jika dia matangnya itu kuning, matangnya itu merah, maka boleh dijual. Maksudnya antuzhiya telah matang, baik berwarna merah, berwarna kuning, dan seterusnya, berbeda-beda. Maka di sini larangan dari Nabi tentang menjual buah-buahan yang masih belum matang. Maka dikatakan apa makna tuzhiya? Hatta tahmarra, sampai dia itu matang merah. Qala ara'aita idza mana Allah as-samarata bima yastahilu ahadukum mala akhi. Maka tidaklah Allah itu melarang seseorang menjual dari buah-buahan yang mana bisa menyebabkan mengambil uang dari saudara secara kedzaliman. Maka makna hadis ini disebutkan bahwa dulu sebab dari hadis ini diriwayatkan buah-buahan banyak di pasar dijual. Namun kebanyakan yang dijualnya itu masih muda. Dan tidak ada kemaslahatan bagi orang yang membelinya pada saat masih muda tersebut. Maka larangan Nabi Muhammad SAW menjual tanam-tanaman yang masih muda kecuali sudah matang. Maka di sini agar tidak mengambil dari harta kaum muslimin dengan penuh kedzaliman. Maka disebutkan di dalam hadis yang akhir penyebab dari larangan tersebut, ara'aita idza mana Allah as-samarata bima yastahilu ahadukum mala akhi. Maka larangan ini sebabnya. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala melarang perkara seperti ini dikarenakan bisa mengambil uang dari saudaranya dalam keadaan kedzaliman. Maka ini masuk kepada perkara hadis Ibnu Umar terdahulu, bahwa larangan membeli dan menjual buah-buahan yang masih hijau di pohon, dengan istilah bahasa Indonesianya pengijon, itu banyak sekali kerugian kepada kedua belah pihak. Maka bisa diambil dari hadis ini, pertama, larangan Nabi untuk mereka yang menjual buah-buahan sebelum waktu dia itu menjadi baik. Maksudnya bisa dinikmati sebelum panen. Maka jika telah bisa dipanen, maka boleh. Namun jika belum dipanen, masih dalam keadaan hijau setengah matang, maka di sini larangannya. Lalu kalau tadi dilarang memberikan bukti apa? Tidak boleh jual beli seperti itu. Karena an-nahi yaqtadil fasad. Dilarang oleh Nabi menjual pohon apa saja, buah, pohon durian, pohon nangka, yang bukan hanya satu pohon. Mungkin 1 hektar, aku punya 1 hektar buah mangga. Lihat semuanya, mengeluarkan buah-buahan yang banyak. Maka dihitung 1 hektar ada berapa pohon mangga yang berjarak satu dengan yang lainnya, misalnya 3 meter, 3 meter, 3 meter. Ternyata ada misalnya 40 pohon. Dan setiap 1 pohon banyak sekali jumlahnya. Maka akhirnya si pengijon ini mengatakan kepada tuan tanah yang mempunyai 1 hektar ini, aku beli sekarang, masih hijau, gak apa-apa, aku beli sekarang. Maka dibelilah. Dan akhirnya
orang ini yang mengelola dalam waktu masih 2 bulan lagi, dikelola dengan sebaik-baiknya pengelolaan, akhirnya orang yang biasa panen dalam keadaan misalnya dari pohon yang 31 hektar itu dia mendapatkan misal 30 juta, maka dia hanya mendapatkan setengahnya ataupun hanya 10 juta atau 5 juta. Sudah 5 juta aku beli di saat masih hijau. Maka di sini jelas pelarangan Nabi memberikan nahi yaqtadil fasad. Pelarangan di sini memberikan jual beli ini tidak sah. Dan kapan mulai membolehkan? Di saat al-ihmirar atau al-isfirar. Maka jika mulai dijual dalam keadaan menguning, mulai tercium harumnya, setiap lewat ke batang pohon tersebut tercium harum dari mangga tersebut atau dari durian dan yang lainnya, maka di sini boleh. Dan hikmah dari pelarangan dari buah-buahan yang dibeli sebelum panen, maka akan menyebabkan bisa jadi kebangkrutan dan kerugian kepada terutama yang membeli. Karena yang membeli di sini tidak tahu 2 bulan lagi dia akan mendapatkan buah-buah yang baik. Maka berapa dari hama yang hanya waktu 1 pekan menghancurkan seluruh tanaman. Dan ini wakil. Berapa dari para petani yang sudah bersiap akan memanen lada. Dan ini yang kita dengar dari saudara kita akan memanen lada. Dan dia sudah menghitung berapa keuntungan, sekitar 600 juta. Maka dengan senangnya dari usaha yang akan dia panen, kemudian di waktu panen yang hanya 1 pekan atau 2 pekan, ada yang namanya virus. Tidak tahu virus apa yang menyebabkan rontok dari semua, gugur dari lada-lada tersebut. Maka yang tadinya mau panen ratusan juta jadi puluhan juta karena membeli yang sudah rontok semuanya. Jadi bukan bulir-bulir, tidak tak tahu ya pohon lada, tidak bulir-bulir seperti itu, tetapi rontok berjatuhan dan tanamannya menghitam mati. Maka yang tadinya dia mau membeli Pajero 600 juta akhirnya membeli Pajero-pajeroan yang jelas hanya puluhan juta. Maka inilah dari permasalahan tanaman, maka kita tidak tahu. Maka dilarang oleh Nabi dengan ilah bahwa Allah mengharamkan sesuatu itu karena agar tidak terjadi seseorang mengambil harta saudaranya dalam kezaliman. Maka di sini para pengijon, kita juga mungkin rugi. Yang biasanya kita panen dapat 30 juta, sekarang panen hanya 5 juta, 10 juta. Karena masih muda sudah dijual. Dan yang kedua resiko bagi yang membeli. Di mana dia membeli 10 juta, ternyata pas hari panen rontok semua, hancur. Maka ini kerugian ditanggung siapa? Maka oleh sebab itu Nabi tidak menginginkan kaum muslimin ribut di antara mereka dan kaum muslimin saling memakan uang dengan penuh kezaliman dari saudaranya. Maka janganlah menjual buah-buahan yang masih hijau di tangkainya. Biarlah dalam keadaan matang, kemudian dipanen, kemudian dijual di pasar. Dan juga para pembeli pada hakikatnya ingin membeli makanan ataupun kita katakan buah-buahan yang matang.
dari pohon. Dan ini rasanya lain. Dan ini juga yang banyak kita dapati dari keluhan para konsumer. Zaman sekarang nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kita membeli buah itu harum manis, benar-benar kita lewat di pohonnya itu harum manis. Langsung matang dijual. Namun sekarang kebanyakan harum manis hanya nama. Tidak harum dan kurang manis. Apa? Dalam keadaan muda tadi pengijon, maka ditebas. Kemudian diperang dengan karbit. Kemudian setelah itu matang. Setelah berhari-hari diperam, sepekan dengan karbit disimpan dalam suatu ruangan yang khusus panas, maka matangnya berbeda dengan matang di pohon. Maka ini pun memberikan mafsadah kepada para konsumer yang dulu dia merasakan benar-benar matang pohon dengan sekarang matang diperam. Maka sebelum sebulan dipanen, semua dibabat, diturunkan dari pohon dalam keadaan mentah diperam. Dan yang kedua juga masuk permasalahan dari segi kesehatan, di mana orang-orang zaman sekarang akan memakan dari peraman yang terbuat dari kimia-kimia, karbit dan sebagainya, maka akan menyebabkan oksidan di dalam tubuh yang menyebabkan banyak madarat di dalam tubuh yang berupa radikal bebas yang bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan penyakit-penyakit pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah dan seterusnya. Ini dikarenakan makanan-makanan yang sudah tidak fresh seperti di zaman dulu. Ini juga dari hikmah. Maka kenapa Nabi melarang dan disebutkan asbabnya itu, di pasar dilihat semua buah-buahan dalam keadaan masih muda. Apa yang ingin didapatkan kebaikan dari itu? Yang namanya buah-buahan dimakan dalam keadaan matang, segar. Kok ini masih muda? Maka dilarang oleh Nabi, dan ini juga dari hikmah, di mana kita ingin membeli sesuatu yang matang dari pohon dalam keadaan bersih dari pengkarbitan dan juga menjaga kesehatan kita dan rasanya sangat baik. Maka ini dari hikmah sehingga diharamkan oleh Nabi, dan kemudian di akhirnya disebutkan fihi tahrim akli amwalin nas bighairi haq juga. Maka di dalam Islam tidak menginginkan jual beli seperti ini dibiarkan sehingga terjadi persengketaan, terjadi kedzaliman, terjadi harta-harta yang menjadi fasad karena dia membeli 2 bulan masih hijau, sebelum panen 2 bulan akhirnya rugi besar, di hari panen rusak. Maka di sini selesai dari hadis Anas ibni Malik. Sekarang kita masuk kepada hadis Abdullah ibni Umar. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an muzabanah au an yabi'a samar haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in karman an yabi'ahu bizabib kailan wa in kana zar'an an yabi'ahu bi kaili ta'amin naha an dalika. Dan hadis alladzi ba'dahu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama di sini melarang dari kaum muslimin untuk menjual dan membeli dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kaum muslimin akan menjadi rugi. Maka sebelum itu hadal hadis man sahabiyuh
Jabir atau Ibnu Umar. Baik. Saya di hadis Jabir. Di hadis Ibnu Umar di sini disebutkan bahwa kaum muslimin dilarang untuk menjual beli dengan mukhabarah wa muhaqalah wa muzabanah, yang mana istilah-istilah ini nanti akan sama dengan hadis Jabir. Atau kita langsung baca juga hadis Jabir, li'anal makna sawa. An Jabir radhiyallahu anhu qala naha nabi an mukhabarah wal muhaqalah wa an muzabanah wa an bai' samarah hatta yabdu salahuha wa an la tuba illa bidinar wa dirham illa al-araya. Fa fi hadainil haditsain, dalam dua hadis ini maka ada persamaan di dalam permasalahan hadis Ibnu Umar dan juga hadis Jabir ibni Abdullah. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum bahwa Nabi melarang kita untuk menjual. Di hadis Ibnu Umar dahulu kita terangkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang al-muzabanah, ditafsirkan an yabi'a samara haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan. Dilarang seseorang menjual meskipun dari satu jenis tanaman, di mana dia menjual kurma yang masih di pohon. An yabi'a samar haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan. Dilarang seseorang membeli dari pohon kurma yang mana pohonnya itu masih berbuah dan mulai sedikit lagi panen, maka diperhitungkan oleh orang yang menjual ini datang ke kebun seseorang. Saya akan membeli 1 hektar dari kebun kurma kamu, yang mana sekarang sudah mulai panen. Di sini beda dengan permasalahan yang tadi. Permasalahan yang tadi masih hijau, masih 2 bulan lagi, 3 bulan lagi panen. Namun di sini sudah panen, namun belum dipanen, masih di pohonnya. Butuh beberapa waktu atau mungkin tinggal dipanen besok, namun ingin ditakar. Saya perkirakan dari 1 hektar ini demikian dan demikian panennya kamu itu. Maka saya akan membeli dengan harga sesuai dengan kurma yang ada pada saya. Maksudnya di sini dibarter. Kurma yang masih di pohon, dan perlu diketahui kurma itu kapan menjadi kurma, dan yang masih di pohon dinamakan rutub. Rutub itu adalah kurma muda yang belum kering, maka dia berat, masih segar. Lalu kapan menjadi hitam seperti yang kita makan? Itu setelah kering, setelah dia itu diambil, dipanen dari pohonnya dan mengering. Dengan cuaca yang panas, maka mengering seperti itu. Nah, di situ airnya sudah terangkat, di mizan menjadi lebih ringan. Maka 1 kilo rutub yang masih menjulur pohonnya dengan 1 kilo tamar, jelas 1 kilo tamarnya lebih banyak daripada rutub yang berisi yang berat
satunya saja sudah berat sebesar ini. Kalau sudah jadi tamar jadi kecil seperti ini misalnya, karena kering, tidak ada air. Nah di sini nah Rasulullah SAW anil muzabanah, ditafsirkan an yabi'a samar haitihi ingkana nakhlan bitamrin kailan. Idan yaqulu hadar rajul ana sa'astari minka wahid hektar nakhlan. Masih dia itu belum dipanen, mungkin besok baru dipanen, belum kering, masih basah. Dengan aku beli harga dari tamar yang ada padaku, dibarter tamar yang sudah kering dengan rutub yang belum dipanen. Maka di sini meskipun jenisnya sama, namun keadaannya belum sama ataupun berbeda. Yang satu sudah dalam keadaan mengering, dinamakan tamar. Maka tamar definisinya adalah dia tamar yang sudah dikeringkan, mengering, dan rutub masih segar. Dan dari segi keutamaan ada hadis di dalam Kitabus Siyam yang kita lewati, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru birutub, fa in lam yajid fabit tamr, fa in lam yajid fabima. Bahwa Nabi dulu berbuka itu dengan rutub, dengan kurma yang masih segar. Jika tidak didapati dengan kurma yang sudah matang dan sudah lama, bisa 1 bulan, 2 bulan lebih, itu rutub, itu kurma. Maka di sini berbeda antara rutub dengan kurma. Jelas mana yang lebih mahal dan lebih berat. Nah di sini tidak boleh seseorang barter dengan pohon yang masih, dengan buah yang masih di pohon, dibeli dengan buah yang sudah di pasaran dan kering, sudah dikeringkan dan dipasarkan. Maka tidak bisa, karena jenisnya lain. Dan ini kalau dipaksakan susah, berapa? Dan akan masuk kepada riba. Namun jika dengan uang, maka tidak apa-apa, karena uang dia akan mengikuti. Namun adapun tamar, maka dia tamar sekilonya sekian-sekian, dan ini rutub, dianggap dibayar dengan tamar, maka ini ditakutkan akan terjadi ketimpangan harga dan akhirnya masuk kepada persengketaan nantinya. Kamu merugikan saya, kamu menjual tamar-tamar kamu dengan harga yang murah kepada saya. Orang ini akan menjawab, ya kamu juga kan belum tahu berapa yang keluar dan belum ditimbang dan sebagainya. Maka di sini nanti akan terjadi persengketaan dan merasa dirugikan. Inilah ajaran Islam yang agung. Tidak ada di dalam Islam permasalahan sakit hati dan merasa dirugikan oleh saudaranya. Paham? Lihat bagaimana keagungan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ingkarman an yabi'ahu bizabib kailan. Di sini masalah yang kedua apa? Wa inkarman an yabi'ahu bizabib kailan. Apa makna karman dan apa makna kai dan apa makna zabib? Zabib adalah anggur yang sudah dikeringkan. Antum lihat zabib, anggur yang dikeringkan, tinggal dimakan seperti ini. Adapun karman, dia anggur yang masih segar, yang bulat dan berat. 1 kilo misalnya 80.000. Adapun zabib 1 kilo berapa? Murah. Maka di sini berbeda. Sehingga dikatakan wa ingkarman an yabi'ahu bizabib kailan. Seperti seorang yang datang kepada petani dari petani anggur, maka dia melihat anggur kamu sudah mau dipanen nih, 3 hari lagi, saya beli, saya hargai dengan pabrik dari zabib. Apa bahasa Indonesianya zabib? Kismis. Maka dengan kismis saya berikan beberapa kismis, mungkin beberapa karung ataupun dengan hitungan ton, 1 ton, tapi berikan kepada saya
buah anggur kamu. Maka di sini tidak masuk kepada larangan dalam permasalahan menjual sebelum matang. Tidak ada masalah di sini. Beda masalahnya. Namun masalahnya membeli dari zabib ataupun kismis yang sudah diolah meskipun pohonnya sama dengan yang belum diolah. Seperti tadi, kurma yang sudah dikeringkan dengan rutub yang masih di pohon. Berbeda dari segi hitungan. Meskipun dari pohon yang satu maka tidak boleh. Dan begitu pun wa in kana zar'an an yabi'ahu bikaili ta'amin. Dan tidak boleh juga membeli zar'. Zar' itu bibit ataupun pohon yang masih kecil kemudian dihargai dengan tanamannya ataupun hasil darinya. Ya sudahlah, aku beli bibit-bibit dari pohon mangga ini dengan mangga-mangga yang ada, yang habis aku panen dari kebunku. Maka pohon-pohon ini dibeli oleh saya dengan bayaran mangga-mangga yang sudah panen. Misalnya, ataupun seperti pohon nakhel dibayar dengan kurma yang sudah ada. Maka di sini dilarang. Karena apa? Karena tidak kita mengetahui pohon itu berapa usianya dan pohon itu akan memberikan panen yang baik atau tidak. Maka di sini tidak ingin Nabi kaum muslimin saling berseteru. Setelah terjadi negosiasi dan dibayar dengan tamr yang berkarung-karung 1 ton, kemudian diberikan padanya bibit-bibit tamr itu yang belum berbuah, tunggu 1 tahun, 2 tahun, tidak berbuah-buah. Ternyata memang bibitnya hancur, bukan bibit yang super. Mungkin ditunggu sampai 6 tahun baru berbuah. Maka di sini contoh bagaimana dalam permasalahan jual beli harus jelas. Membeli pohon dengan tamr, bukan dengan uang. Kalau dengan uang tidak apa-apa. Seperti kita kita ingin mempunyai kebun sawit. Maka sekarang jual beli kebun sawit, pertama ada yang tanah masih kosong. Yang kedua, tanahnya belum kosong, masih ada karet, maka dibuldozer dulu. Diangkat karetnya, baru nanti ditanam baru. Ada, dan itu lebih baik. Yang kedua, saya jual. Sawit saya sudah mulai tinggi. Belum berbuah, tapi sudah mulai demikian dan demikian. Berbuah kalau sudah 1 tahun, ini baru 6 bulan. Maka dengan uang dan seterusnya, di sini terjadi keridhaan. Dilihat nanti bagaimana, apakah benihnya super atau tidak. Di sini tidak masalah. Maka sudahlah, sepakat saya beli. Nih, tanyakan, saya beli benih ini ke toko demikian dan demikian. Dan toko itu ma'ruf menjual benih yang bagus. Karena sekarang pembibitan ada toko-tokonya banyak. Maka ditanyakan benar, membeli dari kami dan ini nama bibitnya, bibit super. Ya sudah, berarti tinggal berapa tahun lagi kita menunggu? Tinggal 6 bulan kamu panen yang pertama. Oh, tamam. Udah sepakat, jelas semuanya. Dibeli. Namun seperti sekarang membeli tamr yang tidak jelas dengan uang hasil dari tamr pula, bukan dari uang. Maka bisa jadi harganya tidak sesuai dan seterusnya. Naha andalika kullihi. Maka Nabi melarang yang demikian itu semuanya. Maka 2 hadis ini menjadikan pendalilan bagi kita bagaimana Nabi melarang anil muzabanah, yang mana menjual perkara al-ma'lum bil majhul. Apa maknanya maklum? Dari tamr yang dia berikan maklum, namun majhulnya kemana? Kepada tanaman yang masih di pohon. Maka di sini tidak diketahui berapa kilo, berapa ton akan dipanen. Maka di sini ditakutkan menjadi riba.
Meskipun permasalahannya bukan membeli pohonan yang masih hijau, buah-buahan yang masih hijau, tidak. Tetapi tidak diketahui, belum diturunkan dan ditimbang berapa jadinya. Membeli anggur yang masih basah, dibeli dengan zabib, kismis yang sudah kering. Dan membeli rutub yang masih basah di pohon dengan kurma yang sudah kering. Maka ini semuanya akan berbeda, tidak akan sama. Maka akhirnya dilarang oleh Nabi agar tidak terjadi mafsadah di antara penjual dengan pembeli. Maka begitupun sama hadis Jabir, naha anil mukhabarah wal muhaqalah wa anil muzabanah, sama maknanya. Wa an bai' samarati hatta yabdu salahuha, ini juga tadi tentang membeli pohon satu kebun yang masih hijau semua. Wa an la tuba'a ila bidinar au dirham ilal araya. Nah, ini masalah baru al-araya, nanti akan ada penjelasannya. Maka dua hadis ini sama maknanya, di mana membeli seseorang dari kebun dengan yang sudah jadi. Membeli kismis, membeli kebun ataupun buah-buah yang masih di pohon dari anggur dengan kismis. Membeli rutub-rutub dari kurma yang masih di pohon dengan kiloan dari tamernya. Saya beli dengan 1 ton tamer saya. Seperti itu maksudnya. Maka di sini bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, akhirnya terjadi kezaliman. Dan di sini dari Jabir bin Abdullah, maka belum kita masuk kepada biodata beliau. Jabir bin Abdullah barakallahu fikum, dia seorang sahabi dari ahlil Madinah. Maka dia sama dengan Anas dari kabilah Al-Khazraji. Dan Jabir bin Abdullah termasuk dari sahabat yang muda. Maka di saat perang Badr dilarang oleh Nabi untuk ikut, karena Jabir bin Abdullah Al-Ansari wa abuhu Abdullah ibnu Amr ibnu Hizam Al-Ansari, maka bapaknya dan dia Jabir bin Abdullah ibnu Amr sahabian. Dan dia mempunyai usia 16 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Dan keutamaan beliau termasuk minal muksirin fi riwayatil athar, dari para sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000. Maka hadis yang diriwayatkan 1540 hadis. Dan dari keutamaan Jabir ibni Abdullah juga dulu sempat menjadi syahida bai'atul aqabah ma'a sab'ina ladina baya'un nabi. Maka sebelum Nabi hijrah terjadi bai'atul aqabah. Orang-orang Al-Ansar membaiat Nabi 70 orang, dia termasuk di antaranya. Termasuk dari orang terdahulu. Dan dari keilmuan Jabir, karena dia termasuk dari minal muksirina fi riwayatil athar, dari sahabat yang paling banyak hadisnya, mencapai 1540 hadis. Kanat lahu halqah fil masjid. Dia mempunyai halaqah di masjid Nabi. Yaltafu fiha nas liyasma'u minal hadis an-nabi. Maka banyak orang-orang duduk dengannya mengambil hadis. Maka dari segi ilmu Jabir bin Abdullah muhaddis di zaman Nabi dan setelahnya. Wa kana muftil Madinah fi zamanih, dan begitupun tumbuh besar menjadi mufti. Jadi dia muftinya dari para sahabat dari ahli Madinah dan mengajar di masjid. Adapun kedudukan beliau dari segi perjuangan dalam jihad, maka dia ditolak di perang Badr karena bapaknya masih hidup. Di perang Uhud ditolak juga.
Bapaknya yang menolak. Kamu tidak boleh. Kenapa? Jabir ibnu Amr al-Ansari, bapaknya Abdullah ibnu Amr al-Ansari, bapaknya Jabir, lahu banat goyro Jabir, mempunyai anak perempuan semua. Dikatakan Jabir yang pertama, adik-adiknya 7 perempuan semua. Di riwayat 9. Maka dilarang Jabir bin Abdullah oleh bapaknya. Kamu tidak boleh berperang selain masih muda. Maka jaga adik-adik kamu. Kalau aku berperang, aku mati syahid. Kemudian kamu mati juga. Bagaimana dengan 9 putri-putriku? Maka lihat bagaimana siasah dia dalam keluarga. Semuanya ingin berjihad. Semuanya ingin ibadah. Namun jika aku mati di medan perang, kata bapaknya, bagaimana dengan kamu nanti mati juga? Siapa yang akan mendidik dan mengasuh dari anak-anak putri-putri yang masih kecil 9. Dan terbayang Jabir masih 16 tahun. Nah, berapa adik-adiknya yang 9 itu berarti? Tiap adik setahun seperti itu. Maka di sini akhirnya Jabir bin Abdullah tertolak di perang Uhud. Kemudian setelah balik tidak boleh oleh bapaknya, terjadilah pertempuran Uhud dan mati syahid bapaknya. Maka bapaknya Abdullah bin Amr al-Khazraji al-Ansari meninggal. Maka di sini Jabir bin Abdullah menjadi kepala keluarga dari 9 ataupun 7 putri dari bapaknya, adik-adiknya semuanya. Tentunya masih perawan semuanya, karena dia baru berusia 18 tahun. Maka bagaimana ngurusin adik-adik ini? Maka di sini lihat bagaimana dari kisah yang mengharukan. Maka Jabir ingin menikah. Maka didengar oleh Nabi bahwa Jabir menikah. Di saat bertemu, ya Jabir tazawwaj. Qultu na'am ya Rasulullah, bikran am sayyiba. Wah, ada Jabir adus shagir, baru 17 tahun. Maka kamu menikahi janda ataupun menikahi perawan? Karena dia masih muda. Tazawwajtu sayyiban ya Rasulullah. Aku menikahi janda. Hala tazawwaj bikran tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa tidak menikahi janda perawan yang mana dia bermanja-manja dengan kamu? The first love, cinta pertama, bukan pernah cinta kepada suami yang dulu kemudian mati, maka cintanya tersisa kepada suaminya dulu. Kenapa menikahi janda? Apa jawabnya? Inna Abdullah, man Abdullah? Abu. Inna Abdullah abi tarokalitis abanat, fi riwayah sab abanat. Fatazawajtu sayyiban likai akhwati. Maka aku menikahi janda untuk mengurusi adik-adikku. Memandikannya, membuatkan makanan. Kalau aku menikahi dari perempuan yang perawan, ya dia manja kepada saya. Mungkin tidak tahu bagaimana mengganti popok, bagaimana memandikan anak-anak kecil dari adiknya, karena masih perawan dan bahkan manja kepada Jabir bin Abdullah seperti kebanyakan dari perawan. Maka aku menikahi janda tujuannya untuk ini. Maka apa kata Nabi? Barakallahu lak. Maka semoga Allah memberkahi pernikahan kamu. Lihat bagaimana Jabir bin Abdullah semasa mudanya menikahi janda. Namun wallahu alam setelah itu menikahi berapa dari perawan. Wallahu a'lam. Yang jelas inilah dari keadaan Jabir bin Abdullah, yang mana beliau adalah sahabi dari hadis yang kita bahas ini. Maka kesimpulannya hadis yang kita baca dari Ibnu Umar dan juga dari Jabir bin Abdullah memberikan faedah kepada kita tentang larangan menjual beli dari bentuk yang sejenis namun sudah selesai diolah.
seperti tamr yang merupakan sudah selesai dari pengolahan pengeringan dengan rutub yang masih di pohon, tidak bisa dibarter. Dan juga dari zabib yang sudah dikeringkan jadi kismis. Kemudian untuk membeli pohon-pohon anggur yang masih di pohon meskipun sudah waktu dipanen, maka ini dilarang oleh Nabi dikarenakan tidak bisa sama untuk dibarter. Kalau dengan uang itu permasalahan lain lagi, karena uang dia sifatnya bersifat general, bersifat umum, dia bisa mengikuti. Namun dibeli dengan zabib, kismis, dibeli dengan tamr untuk membeli rutub, maka ini yang jadi masalah, tidak bisa disesuaikan. Berbeda dengan uang yang bersifat lentur, bisa mengikuti keadaan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.